Ketika kecerdasan buatan dan robotika telah mengambil alih banyak pekerjaan kita dan memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia sehari-hari. Gray adalah seorang mekanik jadul teknofobia yang hampir tidak dapat menemukan mobil non-listrik untuk diperbaiki akhir-akhir ini. Sedangkan istrinya, Asha, adalah seorang idealis yang hidup dan bernafas dengan gadget berteknologi tinggi dan bekerja untuk Cobalt, sebuah perusahaan terkemuka di industri tersebut. Meskipun rumah Asha dipenuhi dengan banyak teknologi mutakhir seperti seri bawaan atau printer makanan, Gray memilih untuk tidak menggunakannya dan melakukan pekerjaannya dengan cara kuno. Mengesampingkan perbedaan mereka, pasangan ini adalah dua sejoli yang tidak bisa melepaskan tangan satu sama lain. Semuanya berjalan lancar, sampai suatu hari Gray meminta istrinya untuk menemaninya dalam pengiriman mobil ke klien terakhirnya yang tersisa, meminta tumpangan pulang dengan mobil self-driving milik Asha sementara dia bangga dengan ketidakmampuannya mengoperasikan mainan baru ini. Setelah melewati pintu masuk berbentuk selangkangan yang dinominasikan untuk desain pintu masuk terbaik tahun ini, Asha terpesona melihat rumah raksasa milik klien, hingga dia diperkenalkan kepada kliennya sendiri, seorang kutu buku yang mengutak-atik awan bernama Aaron Keene, CEO dari Vessel Computer Company yang merupakan pesaing terbesar Cobalt. Ia memamerkan penemuan terbarunya, sebuah chip AI canggih yang dapat berfungsi sebagai otak yang lebih baik. Kita lihat saja nanti. Asha langsung tertarik. Sementara Gray yakin kecoa kecil ini akan menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Dalam perjalanan pulang, saat pasangan tersebut sedang bermesraan, mobilnya mengalami kerusakan dan mengambil rute yang berbeda, yang berarti mobil tersebut telah diretas. Meskipun mereka berusaha mati-matian untuk menghentikannya, mobil tersebut terus melewati daerah kumuh yang meningkatkan kecemasan mereka. Melihat situasi tersebut, Gray tanpa pamrih memasang sabuk pengaman Asha tepat sebelum mobil mereka menabrak rintangan dan terbalik. Segera setelah itu, kuartet preman datang dan menarik mereka keluar dari mobil, sementara drone pengintai memantau area tersebut. Gray menawarkan mereka semua uang tunai dan kartu kredit dengan terbata-bata, tetapi mereka tampaknya tidak menginginkan uang. Pernyataan menghina dan sentuhan ofensif dari pemimpin kelompok menyebabkan jantung Asha berdebar kencang dan Gray meledak dalam kemarahan. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, istrinya yang tidak bersalah ditembak dengan kejam di dada. Karena trauma, Gray lepas kendali dan bergegas menuju istrinya sambil dengan panik memanggil namanya. Namun, dia segera dijegal dan tertembak di bagian belakang lehernya, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Asha kesulitan bernapas sambil menatap suaminya untuk terakhir kalinya. Gray dengan putus asa memohon kepada istrinya untuk tetap bersamanya. Tapi istrinya tidak berhasil dan menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah menjalani perawatan selama 3 bulan, Gray kembali hidup sebagai penderita lumpuh. Ibunya Pamela selalu menemaninya untuk memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, dan robotika baru membantunya kembali ke kehidupan normal, meskipun dia tidak punya alasan untuk hidup lagi. Sekarang dia adalah mayat dengan mata terbuka lebar, dan kehidupan menyedihkannya terbatas pada keheningan yang lama, menatap dinding, dan tangisan tak terkendali atas kehilangan istrinya. Untuk memeriksa prosedur kasus, Gray bertemu dengan Cortez, kepala penyelidik kasus pembunuhan Inasha. Meskipun telah membawa beberapa tersangka, detektif tersebut belum menemukan bukti apapun dari para pembunuh, mengklaim bahwa mereka mampu melewati chip ID mereka. Frustrasi dan tidak berdaya untuk mengambil tindakan apapun, Gray mencoba bunuh diri karena overdosis tetapi diselamatkan berkat penyelamat manusia idiotnya, Siri. Kemudian di rumah sakit, Iran keluar dari selangkangannya dan bertemu Gray. Anehnya dia menawarkan untuk menanamkan chip jutaan dolar ke dalam tubuhnya sebagai cara gratis untuk mendapatkan kembali kendali atas anggota tubuhnya. Meskipun awalnya menolak, Gray setuju. Berpikir dia mungkin bisa melacak sendiri pembunuhnya. Iran melakukan operasi di rumahnya, dan jauh dari pengawasan pihak berwenang, menghubungkan batang tersebut ke sistem saraf Gray untuk membentuk jembatan antara tubuh dan otak. Semuanya berjalan lancar, tanpa hambatan. Batangnya bekerja seperti pesona dan memungkinkan Gray bergerak lagi dengan semangat baru. Namun karena operasi tersebut ilegal menurut hukum, Gray harus menandatangani perjanjian kerahasiaan untuk memastikan Iran
bahwa operasi tersebut akan tetap dirahasiakan sepenuhnya. Dia langsung menandatangani surat itu dan berjanji untuk merahasiakan kemampuan bergeraknya. Gray langsung memeriksa file dan rekaman yang disediakan oleh detektif. Saat dia masih kesal dengan gadget teknologi di rumahnya, yang ada di kepalanya mulai berbicara dan meracuni keseluruhan film. Dia awalnya berpikir dia sudah gila, tapi suara hangat menenangkannya, menjelaskan bahwa suara itu tidak bisa membaca pikirannya, dan satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengannya adalah dengan berbicara dengan suara keras. Ia melihat dan mendengar semua yang dilakukan Gray, dan dapat meresponsnya dengan mengirimkan gelombang suara ke gendang telinganya. Jadi tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali Gray. Kemudian, Stem memperhatikan dua hal dalam rekaman drone. Pertama, si pembunuh memiliki senjata di dalam tangannya. Dan kedua, tato militer yang dikodekan, setelah memberikan otorisasi untuk mengambil kendali atas tubuh Gray. Stem membangun kembali tato tersebut dan memecahkan kodenya yang mengungkapkan nama dan alamat pemiliknya. Pikiran Gray terpesona oleh kemampuan Stem dan dia sangat ingin memanggil detektif tersebut, namun Stem menyarankan untuk tidak melakukannya. Dengan alasan bahwa dia tidak boleh mengungkap keberadaannya dan juga tato bukanlah bukti yang dapat diterima oleh hukum. Karena mereka tidak dapat menghubungkannya dengan yang ada di rekaman. Jadi mereka memutuskan untuk mampir ke tempat sirkus saat dia pergi. Mereka melihat sekeliling rumah dan menemukan bahwa dia berulang kali menyebutkan batang tulang tua dalam pesannya. Tapi sebelum menemukan hal lain, Circo muncul. Gray mencoba mengikuti instruksi Stem, tetapi pria itu memperhatikannya melalui bayangannya dan mulai menyerangnya. Dia segera mengenali Gray dan berusaha mencekiknya, yang memaksa Gray yang terengah-engah untuk memberikan kendali kepada Stem. Arus pasang surut dalam hitungan detik. Stem mulai melawannya sementara Gray merasa ngeri dengan gerakannya yang tidak terkendali. Setelah membombardir pria itu dengan gelas dan piring, Stem dengan mengerikan membelah wajahnya dan memberinya kematian yang mengerikan yang menyebabkan Eddie muntah. Stem segera memberi Gray daftar semua yang dia sentuh dan menyarankan untuk membersihkan tempat itu sebelum pergi. Tak lama kemudian, Aaron mengetahui kejadian tersebut dan mengancam Gray bahwa jika ini terjadi lagi, dia akan menutup benda itu dan mengembalikannya ke kursi roda. Di kamar mayat, detektif tersebut melihat beberapa implan di dalam tubuh Circe, termasuk pistol di tangannya, mikrokomputer di jantungnya, dan semacam kabel di seluruh ototnya. Setelah diberitahu tentang jejak kaki berminyak di depan rumah, dia langsung mencurigai Gray sebagai pembunuhnya. Rekaman drone menunjukkan dia berada di area tersebut beberapa saat sebelum pembunuhan. Namun komputer tidak menganggapnya sebagai tersangka karena dia diduga lumpuh. Jadi dia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Gray dan mengumpulkan bukti kuat. Namun, Stem membantu Gray dan dia menempatkan peran dengan baik, mengakibatkan kegagalan detektif tersebut. Malamnya, Gray menuju ke tulang-tulang tua, sebuah bar bertema gotik yang dia lihat sebelumnya di rumah Circle. Gray memberikan pidato dan meminta penonton yang berpenampilan gotik dan menakutkan untuk maju ke depan jika mereka mengenal Circe, yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Di antara mereka seorang pria kulit hitam bernama Tolon, salah satu preman dari malam pembunuhan Asha, berdiri dan mulai mengejek Gray. Namun, Gray mengejutkannya dengan mengungkapkan bahwa dialah yang membantai Circe, mengakibatkan penonton terdiam dan keputusan Tolon untuk memberinya pelajaran. Rupanya di kamar mandi, Tolon masih melihat ke bawah tangga dan menghunuskan pisau ke tubuhnya. Sementara Gray memperhatikan pistol yang ditanamkan di tangannya dan memintanya untuk mengakui bahwa dia ada di sana pada malam pembunuhan Asha. Tolon mencibir dan dengan arogan melakukannya. Dan ini cukup bagi Gray untuk memasang sabuk pengaman dan mengembalikan Stem ke kursi pengemudi untuk perjalanan liar lainnya. Stem yang luar biasa menghantam semua orang sebelum mereka sempat bergeming, membuat Gray yang terlalu percaya diri terlihat tidak terkalahkan. Ia akhirnya menyelesaikan tugasnya dengan memutilasi wajah Tolon, yang membuatnya berbicara dan menyalahkan seseorang bernama Fish sebelum mati kehabisan darah. Mereka kemudian menemukan chip komputer mencuat dari dagingnya yang diberi merek Cobalt, nama perusahaan tempat Asha bekerja. Kemudian Stem menyampaikan kabar bahwa Aaron telah mengetahui aktivitas mereka dan berusaha menutupnya. Untuk menghindari hal ini, ia menyarankan imida hacker yang ditemukan online di gedung terdekat. Setelah mengambil pistol,
Gray menuju lokasi. Saat mereka bergerak, Tem mendiktekan kode kepada Gray yang dapat memblokir Aaron. Di sisi lain, Aaron secara bertahap menutup Tem sebagian demi sebagian. Namun akhirnya Gray berhasil merangkak ke si peretas, Jamie, seorang ahli komputer yang memilih untuk tidak mengatakan gender. Gray menunjukkan uang tunai dan meminta untuk menghapus akses Aaron ke sistem operasi Tem. Sementara itu, Fish, pria yang membunuh Asha, muncul di atas tubuh Talon dan mengetahui kemana perginya Gray dengan melihat catatan komputernya. Tapi sebelum pergi ke sana, dia menghukum pemilik bar karena berdiri dan menyaksikan Talon terbunuh, bersin pada Im dan melepaskan ribuan robot nano yang akan mengunyah otaknya. Saat peretas melakukan tugasnya, Gray memperhatikan orang asing yang terus-menerus bermain VR, yang menimbulkan pertanyaan tentang apa yang membuat seseorang lebih suka hidup di dunia palsu daripada dunia nyata di kepalanya. Fish dan satu-satunya orang setianya yang tersisa memasuki gedung dan mengisi ulang senjata mereka yang tertanam. Jamie menyelesaikan pekerjaannya dan berangkat, meninggalkan pria lumpuh itu menunggu Tem melakukan boot ulang. Dia mulai merangkak mati-matian untuk melarikan diri, hanya pada ilusi Sios yang tersenyum padanya. Fish dan temannya menyerbu masuk sementara Gray tenggelam dalam mimpinya. Tapi sebelum mereka bisa melukainya, Tem melakukan boot ulang dan mengambil alih lagi, meninju Fish dan memilih cara akrobatik untuk keluar dari sana. Fish tetap tinggal dan menggunakan penglihatannya yang ditingkatkan untuk Sel, anak buah Aaron yang sedang memburu Gray. Sementara orangnya mengejar Gray ke atap rumah. Setelah dikalahkan dengan cepat, otaknya diledakkan secara mengerikan oleh Tem. Kini Gray merasa ngeri dengan pertumpahan darah yang ditimbulkan oleh Tem. Padahal dia belum membalas dendam dengan pembunuh Asha yang sebenarnya. Lalu kita melihat Aaron yang sangat khawatir karena dia kehilangan koneksi dengan Tem. Saat Gray kembali ke rumah dalam keadaan berantakan, ibunya terkejut melihatnya berjalan lagi. Di sini dia dibujuk untuk memberitahu Pamela segalanya tentang operasi itu. Tapi dia tidak terbuka tentang pembunuhan itu. Saat tidur siang, Gray bermimpi tentang Asha lagi, tapi segera bangun. Detektif Cortez tiba tak lama setelah itu, menuduh Gray terlibat dalam pembunuhan Tolan. Setelah menunjukkan kursi rodanya di dekat TKP, Gray mulai mengulangi setelah Tem bahwa dia ingin membantu, dan itulah sebabnya dia mengikuti seseorang ke sana. Tetapi ini tidak meyakinkan orang tersebut, dan dia pergi setelah merencanakan serangga di mantel Gray. Setelah itu, Gray panik dan ingin mengakhiri pembunuhan tersebut. Tapi Tem tidak setuju dan berhenti berfungsi, mengajarinya bahwa dia masih lumpuh total. Bahkan lebih jauh lagi, ia menunjukkan bahwa kode peretas menjadikannya otonom dan tidak memerlukan izin Gray lagi untuk bekerja. Akibatnya, Tem melihat tubuh Gray-nya dan pergi bermain Fish sementara Pamela meminta putranya untuk tinggal. Tidak menyadari bahwa dia tidak lagi memegang komando. Detektif itu telah menunggu di luar sepanjang waktu, mendengarkan Gray dan mencoba mencari tahu apakah dia sedang menelepon atau apa. Begitu Gray meninggalkan rumah, dia mulai mengejarnya. Segera, Gray menyadari bug tersebut, dan tentu saja Tem memperhatikan detektif Cortez mengikuti mereka. Gray mulai mengejar dengan kecepatan tinggi. Namun sang detektif tidak menyerah begitu saja. Jadi, Tem meretas mobil otonom dan menghentikan detektif tersebut dengan menabrakannya ke dalam kendaraannya. Anehnya, detektif tersebut selamat dari kejadian tersebut dan bergegas menghampiri Pamela, menanyakan apapun yang dia tahu. Sementara itu, Gray mengejutkan Fish di rumahnya, melukis gambar dengan kata-kata dan bercerita tentang dendamnya sambil menodongkan pistol ke arahnya. Namun, Fish menegaskan bahwa dia tidak terkesan sama sekali. Dia menganggap dirinya dan rasnya yang ditingkatkan lebih unggul, dan mengundang Gray untuk bergabung dengan mereka. Sementara Gray tidak peduli dan hanya ingin tahu mengapa Cobalt ingin Asha dibunuh. Fish menjawab bahwa Cobalt tidak ada hubungannya dengan itu, mengungkap bahwa tugasnya hanya memotong sumsum tulang belakangnya, dan membunuh Asha demi mendapatkan lebih banyak uang. Setelah mendengar ini, Gray kehilangan kendali dan mulai menembak yang terakhir. Namun Fish berhasil menghindari semua peluru tersebut dengan mudah. Tem menggunakan kekuatan apapun yang dimilikinya untuk mengalahkannya. Namun Fish mengantisipasi setiap gerakannya. Pertarungan sengit di antara mereka berlanjut hingga Fish menang dan mengarahkan senjatanya ke arahnya. Di sini Gray menyadari dari nama belakang Fish bahwa pria yang awalnya dia bantai adalah saudaranya.
dan dia membangkitkan emosinya dengan menjelaskan bagaimana dia membunuhnya secara brutal, yang memberi Stem kesempatan untuk membalikan keadaan dan membunuh Fisk dengan menusukkan pecahan kaca ke kepalanya. Gray memeriksa teleponnya dan menemukan bahwa Aaron adalah panggilan terakhirnya, mengonfirmasi bahwa dia bertanggung jawab atas pembunuhan Asha. Dia mendatangi Aaron dan menanyakan masalah tersebut kepadanya. Namun dia dengan cemas menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Detektif itu segera muncul dan mengejutkan Gray. Meskipun Aaron sudah diperingatkan dan sama sekali tidak sadar akan chip tersebut. Dia mencoba menangkapnya, namun Stem menangkapnya dengan lengah. Gray mencoba bertarung dengan Stem dalam pikirannya. Dan meskipun ada peringatan bahwa hal itu akan menyebabkan kerusakan otak, dia akhirnya menikam dirinya sendiri. Meski tangannya ditusuk pisau, Stem menunjukkan kemauan yang kuat untuk membunuh detektif tersebut. Wanita itu melakukan apa yang dikatakan Gray dan menghentikannya dengan taser, yang menyebabkan Stem gagal. Aaron mengejutkan Gray dengan memperkenalkan Stem sebagai pikiran sebenarnya dari kapal tersebut, dan mengungkapkan fakta bahwa semua peristiwa yang mengarah pada pembunuhan Asha adalah bagian dari rencananya untuk menjadi manusia. Sekarang ternyata ketika dia mengunjungi Gray di rumah sakit, dia dipimpin oleh chip. Terakhir, Aaron mengatakan bahwa Stem ingin membunuhnya untuk mencegah terciptanya Stem lain, karena hanya dialah yang mampu melakukannya. Gray tertegun dan mulai merenungkan kejadian yang membawanya sampai ke titik ini. Tiba-tiba, Stem menyiarkan dirinya melalui speaker rumah dan menggunakan gangguan Aaron untuk membunuhnya secara brutal. Kemudian pergi ke detektif untuk menghabisinya. Tapi Gray berjuang dalam upaya bunuh diri, hanya untuk terbangun di rumah sakit sebagai orang yang benar-benar sehat tanpa batang dan Asha yang